Baik, shalom, selamat siang kepada Bu dosen dan teman-teman. Kita dari kelompok 8 akan presentasi dari diskusi kami. Sebelumnya nanti kita perkenalkan nama. Yang pertama Devinus Ropa, yang kedua Rifka Buaye, yang ketiga Riani Rumkorem, yang keempat Naomi Samon. Langsung saja kita masuk ke materi mata kuliah psikologi perkembangan. Judul materi perkembangan pada masa bayi. Perkembangan pada masa bayi terjadi pada umurnya 0 sampai 2 tahun. Banyak kali yang menyebutkan masa bayi sebagai masa vital karena kondisinya masa bayi merupakan kompetensi pokok pada tumbuhan diketahui. Dengan tangisan pertumbuhan, Sisi Herat mengungkapkan bahwa pada seorang anak dengan sebagai tanda adanya kesadaran jiwa, berarti fungsi-fungsi kejiwaan adalah mulai bekerja sebagai mestinya, karena dia punya fungsi-fungsinya dari kelahiran. Dari 0 sampai 2 tahun dia tidak bisa kuat karena dia masih bayi. Jadi yang berikut masa neonatal atau setelah lahir sampai sekitar 2 minggu merupakan masa yang pertama dinamai masa radikal. Masa radikal adalah kematian yang terjadi sebelum parah, dari kelahiran bulan atau 28 hari tahun tertentu, karena tahun kematian tidak bisa ditentukan. Jadi batas tahun 72 tahun batas waktu kematian. Selanjutnya penyesuaian dengan suhu di luar kandungan bernapas lewat buang air besar, lewat ansus atau selama penyesuaian tidak ada kemudian bayi neonatal. Neonatal adalah bayi umur dari 0 sampai dengan usia 28 hari. Masa neonatal adalah sendiri dapat dibedakan lagi neonatal lanjut dari 8 sampai 28 hari. Jadi dalam penyesuaian dari yang radikal ini sehingga mengalami kematian. Baik, sekian presentasi dari materi kami. Sekian yang materi yang pertama. Sekarang saya beri kesempatan untuk materi selanjutnya. Shalom, perkenalkan nama saya Riani Rumkorem. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin bagian A,
yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa bayi. Nah, di sini faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pada masa bayi? Di sini ada dua. Yang pertama faktor inter dan yang kedua faktor ekstern. Faktor inter itu seperti yang pertama tempo atau kecepatan dan irama yang memiliki perkembangan berbeda-beda pada setiap fase dan setiap anak. Yang kedua, bakat temperamen dari perkembangan gen anak yang tidak sama. Contohnya itu seperti jenis kelamin, perbedaan ras, usia, genetik, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern itu yang seperti yang pertama, perawatan jasmani, yang kedua sikap atau attitude pendidik atau pengasuh orang tua. Jadi perkembangan anak itu disertai dengan adanya usahanya itu seperti belajar itu tergantung pada bakat dan kemampuan anak itu sendiri. Contohnya itu seperti ekonomi, nutrisi, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman Lepinus Baca. Saya akan membahas materi tentang perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan atau pertumbuhan pada fisik dan motorik. Yang pertama, pola pertumbuhan, pola cephalopoda. Urutan pertumbuhannya dimulai dari kepala sampai ke bagian bawah. Dan yang kedua, pertumbuhan pola proximondistal, pertumbuhan dari bagian tangan, lalu bagian bayi berurutan dari bagian tengah dan lain sebagainya. Berikutnya perkembangan motorik. Perkembangan motorik berlangsung pada anak yang berusia 2 tahun yang melakukan pertumbuhan, yang melakukan seperti naik turun tangga, menahan di kursi, dan lain sebagainya. Kalau motorik halus, anak biasanya memegang pensil, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada teman Naomi untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan konsep penting pada bayi. Satu, konsep ruang. Pada umur 2 tahun, bayi sudah dapat memperangkat jarak akan dirangkainya. Dia tahu berjalan dahulu untuk mendekati benda tersebut. Dia mendekati benda tersebut, macam misalnya baru umur 1 tahun atau 2 tahun, dia berusaha untuk mengambil barang yang bisa dia pegang dan barang yang bisa dia, misalnya kayak macam benda macam sapu gitu. Kita harus sebagai orang dewasa, kita bisa mengatasinya benda tersebut. Oke, baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya akan kembalikan waktunya kepada Devinus. Baik, terima kasih. Nanti saya akan lanjutkan di bagian kesimpulan. Kesimpulan adalah masa bayi dianggapnya sebagai masa perkembangan yang sangat penting. Anak mengalami perubahan yang pesat dalam perkembangan jasmani dan rohani. Di bagian jasmani adalah untuk waktu atau dari umur atau tanggal dan lain-lain. Untuk jasmani, rohani adalah untuk mendewasakan dari kerohanian atau dari jasmani
jasmani rohani adalah untuk menambah waktu, tahun dan tanggal. Di situ ada Tuhan yang menambahkan perubahan tanggal, tahun atau penambahan waktu. Jadi terima kasih untuk kesimpulan dari kami. Sekian dan terima kasih.